Oke, sore berapa hari ini kehadiran tamu seorang aktivis perempuan yang sudah sangat populer terutama di Provinsi Bengkulu, yaitu Ibu Dr. Titi Kartika Hendrastiti. Sore Ibu. Sore Mbak Ika. Perlu diketahui bahwa Ibu Titi adalah salah satu tokoh perempuan yang sudah berjuang begitu dahsyat di Provinsi Bengkulu menghadapi di tengah-tengah budaya patriarki. Tentunya banyak sekali tantangan dan hambatan yang Ibu Titi terima. Kemudian sampai pada detik ini beliau masih concern untuk bisa membuat perempuan sejajar entah di dunia politik, dunia pendidikan, dan dunia lainnya. Intinya adalah perempuan merasa dirinya yakin bisa sejajar di dunia publik. Gimana Bu ceritanya, suka dukanya menjadi Mbak seorang Ika. aktivis perempuan? Iya, sebenarnya lebih banyak ininya ya, semangatnya ya daripada yang disebut Mbak Ika duka tadi. Karena menurut saya sih berjuang itu bukan berduka ya, tapi berjuang itu bersemangat. Bersemangat ya. Jadi bagi saya sejak dulu sampai sekarang memang berjuang, tapi barangkali yang berbeda dari teman-teman yang lain, aktivis yang lain adalah perjuangan saya lebih pada ranah mengedukasi ya, mengedukasi masyarakat. Ya kadang-kadang memang dulu masih bisa ya kuat ke jalan gitu ya bersama orang-orang muda, mahasiswa gitu ya. Misalnya dulu kenaikan BBM, lalu kemudian kenaikan harga-harga barang pokok yang itu dirasakan oleh perempuan ya, ibu-ibu kayak gitu ya. Karena ibu-ibu kan bertanggung jawab, diberi tanggung jawab untuk manage finansial. Keluarga nggak boleh lapar gitu, harus ya. Nah itu kita juga ikut dulu ke jalan gitu. Nah sepanjang perjalanan pengalaman memperjuangkan hak-hak perempuan Mbak Eka, jadi tentu saja dulu kira-kira pas saya pulang dari sekolah itu memang cukup sulit karena banyak isu-isu yang sebenarnya merupakan isu-isu yang penting untuk hidup perempuan itu tidak dikenali gitu. Apalagi diakui. Kalau sekarang kan banyak yang diakui ya, misalnya tentang bagaimana adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau sekarang ini yang lagi marak juga kekerasan seksual misalnya, itu masyarakat sudah mengerti dan kemudian memberikan respon. Misalnya ada KDRT yang sekarang lagi ramai, KDRT artis gitu ya. Jadi orang meresponnya berbeda dari tentu saja sekitar 25 tahun yang lalu ya. Dengan sekarang sudah berbeda mindset. Berbeda. Jadi lebih banyak orang oke ini mesti diselesaikan, mesti berani dimajukan di pengadilan untuk keadilan dan sebagainya. Kalau dulu memang itu kenapa sih itu urusan rumah tangga? Kenapa mesti dibawa orang-orang dibawa ke publik? Kenapa orang sibuk banget gitu membincang gitu ya? Memperbincangkan urusan saya juga orang gitu masih ingat dulu misalnya ada anak diperdagangkan atau meninggal karena diperkosa oleh geng pemerkosa gitu. Nah itu sekarang masyarakat merespon. Jadi masyarakat dan sekarang juga melalui media sosial media, jadi lebih respon lah ya masyarakat gitu. Lebih masif juga. Iya. Desakannya untuk diselesaikan persoalan, ditangkap pelakunya, lalu diurus, dipulihkan korbannya, itu sekarang lebih bisa ya. Tapi pada masa 25 tahun yang lalu ya kesusahannya adalah yang disebutkan Mbak Eka tadi, sifat patriarki di dalam masyarakat itu waktu itu masih sangat kental ya. Nah itu sudah mulai sangat kuat gitu. Menguat ya, dan itu bukan hanya kaum perempuan yang
mendukung penyelesaian itu, tetapi sekarang juga dari berbagai unsur, bapak-bapak, orang muda, laki-laki, aktivis laki-laki juga banyak, dan itu menurut saya adalah kerja keras. Kerja keras kita selama ini untuk bisa mendesakkan gitu. Dan tentu saja kerja keras itu saya hanya sebagian kecil saja, tapi teman-teman yang sangat gigih juga mengajak komunitas-komunitas di luar perkotaan, di perdesaan juga. Di segmennya itu bukan hanya yang ibu-ibu atau yang sudah dewasa, tapi anak-anak sekolah juga diajarkan untuk bisa memahami apa yang tidak boleh, ya, apa yang melanggar hak asasi perempuan, hak asasi anak, itu mulai dikenali gitu. Jadi tentu saja saya merasa bahwa perjalanan panjang dengan semangat kita yang tanpa lelah itu membuahkan hal yang sekarang ada kemajuannya. Alhamdulillah ada kemajuannya, ya. Tapi bahwa ada bentuk-bentuk lain yang muncul setelahnya yang kita juga harus cermati, misalnya seperti bagaimana pelanggaran hak asasi perempuan dan anak di media massa, di media sosial, itu juga perlu perlu dicermati lagi, dan juga itu menjadi isu-isu baru yang terus nanti akan muncul gitu. Sekarang saya kira mahasiswa di tempat saya bekerja itu sekarang yang mengambil topik untuk skripsinya banyak sekali yang soal isu perempuan, bukan hanya perempuan politik tapi juga perempuan dan lingkungan. Iya, perempuan lingkungan, lalu kekerasan. Ini yang bareng-bareng sekarang ini ada 3 atau 4 orang ya bimbingan saya yang memilih isu kekerasan seksual, lalu bagaimana kebijakan penanggulangan korban kekerasan gitu. Dan itu menurut saya ini banget ya, maju banget ya. Dulu sangat jarang orang karena nggak isunya ngerti. kan isu klasik ya, isu kekerasan rumah tangga atau seksual itu kan isu klasik ya. Sebenarnya tapi maksudnya konsen banyak pihak itu baru muncul 25 tahun perjalanan perjuangan gitu karena saya juga salah satu, saya sempat juga itu menemenin teman-teman pendamping di Benteng yang kasus kekerasan seksual oleh orang tuanya. Iya, itu apa, kasus-kasus itu saya juga heran ya, kasus-kasus itu juga tidak mereda. Tidak mereda sampai sekarang. Ya, semangat kita itu sangat tumbuh karena ada banyak orang yang teredukasi, tapi di pihak lain kita juga sangat prihatin karena masih begitu banyak kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap orang dengan disabilitas gitu. Itu menurut saya kita itu kurang ya kurang bersemangat lagi, padahal kita sudah habis-habisan nih kalau ada kasus. Sekarang sudah agak tertata ya, sistemnya sudah mulai jalan, ada unit pelayanan di kota, di provinsi, di kabupaten. Juga di kepolisian juga ada meja pelaporan ya, ada special desk yang untuk melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan berbasis gender dan juga seksual. Jadi itu juga kemajuan karena di dalam tubuh kepolisian misalnya itu juga sudah ada pendidikan terhadap polwan-polwan gitu. Jadi itu juga perjuangan teman-teman semua di tingkat nasional, di tingkat daerah. Perjuangan pergerakan bersama sampai pada akhirnya perjuangan yang lama dan panjang ini juga membuahkan hasil, walaupun angka dari kekerasan itu sendiri tidak menurun. Menurun, dan juga intensitas kejahatan
berbasis gender itu juga meningkat. Misalnya banyak sekali kasus-kasus incest misalnya yang dilakukan oleh ayah kandung. Ayah kandung. Nah itu menurut saya sebenarnya kita juga harus meneliti lagi kenapa begitu gitu. Padahal kan media sebenarnya menjadi kekuatan orang untuk bisa berpikir lebih baik, lebih beradab, lebih apa. Tapi ya kita masih menemukan itu. Mungkin saya kira masih banyak ya itu budaya yang mengunggulkan ya orang laki-laki senior daripada orang-orang muda dan sebagainya. Itu menjadi pikiran bahwa belum selesai. Atau misalnya anak itu properti gitu, ini anak-anakku sendiri, aku harus boleh dong diapa-apain. Itu diatur semuanya gitu, masih ada yang seperti itu. Walaupun begitu banyak yang lain yang sudah berubah gitu. Iya. Tapi sampai hari ini, maksud saya kan begini Bu, sampai hari ini dengan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan, apakah perempuan-perempuan ini sebenarnya, karena kan ibu yang lebih banyak di dunia edukasi ya, dunia pendidikan. Apakah ibu-ibu ini dan keluarganya tuh sebenarnya sudah tahu batasan-batasan, kemudian bagaimana memperlakukan anak perempuan dan laki? Kan tidak hanya yang sudah dewasa loh yang harus setara gendernya, tapi kan mulai dari kecil sudah didikan gitu loh. Kalau yang saya tahu kan anak kecil yang laki dikasih mobil-mobilan, yang perempuan dikasih mobil. Sampai hari ini saya lihat masih ada gitu, tapi sudah berkurang. Masih ada tapi sudah berkurang. Karena jadi menurut saya berkurang. Walaupun masih ada, dan kita kan masyarakat kita kan lebih banyak yang hidup di tempat-tempat yang jauh ya, tempat-tempat yang terpencil dan sebagainya. Nah itu juga masih menjadi pekerjaan rumah kita untuk bagaimana terus melakukan monitoring, evaluasi apakah edukasi yang kita lakukan itu efektif. Kalau tidak, memang harus dicari strategi yang lebih yang lebih tepat dan juga mengajak gitu ya, mengajak komunitas-komunitas lain supaya semuanya memiliki pengetahuan soal itu. Artinya bahwa perspektif itu sama gitu lah Bu ya, antara bapak sama ibu, laki perempuan punya perspektif yang sama sehingga bisa mentoleransi berbagai perbedaan yang dulunya berbeda, sekarang sebenarnya tidak berbeda gitu loh. Dan juga saya kira komunitas itu kan punya misalnya lembaga adat gitu ya. Nah itu juga harus kita ajak supaya mereka itu biasanya berisi tokoh-tokoh yang dihormati di tempat itu. Walaupun kita agak jauh tempatnya, mereka agak terpencil, tetapi dengan adanya keikutsertaan lembaga adat, kemudian guru-guru bidan di desa gitu, dengan mengedukasi mereka, itu juga sebuah kekuatan juga untuk mencegah ya. Kita itu kan mencegah. Daripada kalau sudah lagi kan hanya mencegah supaya rehabilitasi kalau karena kalau di tempat yang terpencil itu kan pemulihan juga akan lebih susah. Karena harus membawa korban itu di tempat shelter atau tempat pemulihan yang di perkotaan, sehingga dia harus terpisah dari keluarganya. Nah itu kan juga menjadi perhatian kita ya, bahwa itu harus ini. Walaupun jaringan-jaringan kerja sekarang juga sudah mulai terbentuk ya. Cuman saya melihat sekarang Bu, menurut analisa yang sudah kita lakukan ya, secara pribadi, itu kadang perempuan itu tidak mendukung sesama perempuan. Jadi kalau perempuan itu mau naik ya, musuhnya tidak hanya perempuan, tapi juga tidak hanya laki, tapi juga perempuan. Karena perempuan sebenarnya kadang tidak mendukung sesama perempuan. Sementara laki-laki dia nggak merasa bermusuhan dengan laki-laki, dia merasa bermusuhan dengan perempuan. Jadi musuhnya cuma satu, fokusnya cuma satu. Kalau kita perempuan mau maju mesti
dua musuhnya, Iya. perempuan itu sendiri dan laki-laki gitu loh. Fakta Iya, itu iya. benar nggak sih sebenarnya? Ada yang benar, tapi juga sebagian sekarang sudah tidak. Tapi itu menjadi tantangan ya untuk perempuan-perempuan yang ingin maju dalam bidang maju di posisi-posisi publik ya. Iya. Jadi apakah itu politisi, apakah itu orang-orang pejabat di birokrasi, ataukah di posisi-posisi publik yang lain di swasta itu. Ini tantangannya adalah bagaimana keberadaan dia di posisi itu sebenarnya punya mandat gitu, punya mandat bahwa dia bukan hanya mencapai Karir hasil pribadi, secara individual karena dia bisa mencapainya, tetapi sebenarnya harus ada kesadaran tentang bahwa dia di situ itu membawa misi. Iya. Pertama, dia menjadi role model, menjadi tokoh yang seharusnya bisa memberikan contoh. Misalnya tidak korupsi, misalnya, terus tidak melakukan hal-hal tercela, lalu memberikan perhatian dan kebijakan-kebijakan yang membawa perubahan untuk kualitas hidup perempuan yang lebih baik. Kalau dia duduk di tempat yang tinggi, ada di terlibat dalam pengambilan keputusan, tapi tidak membawa perubahan apa-apa terhadap perempuan lain atau kelompok terpinggir lainnya, berarti ya kurang berfungsi dong, kurang manfaat gitu. Ya. Saya sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh perempuan lah yang punya keaktifan di dunia politik. Salah satu yang menyebabkan perempuan yang tidak bisa setara itu adalah kadang-kadang perempuan sendiri memang tidak yakin dia punya kapasitas gitu, sehingga tidak ada kepercayaan diri untuk maju lebih besar. Ya, karena pernah saya dipotong pembicaraan oleh salah satu aktivis perempuan lah yang karena dia sudah masuk di lembaga bahwa perempuan itu laki-laki itu 7 langkah di depan perempuan. Menurut saya itu keliru ya. Iya. Menurut saya itu keliru karena sebenarnya baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kelebihan dan juga memiliki kekurangan. Orang yang sudah dengan sadar ya, kecuali kalau seperti boneka ditaruh gitu. Nah, kalau dengan sadar memasuki ranah publik itu berarti kan memang sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, bedanya kalau laki-laki selama ini memang memiliki kultur dan sosialisasi yang relatif maskulin untuk kepentingan pribadi, tapi kalau untuk kepemimpinan perempuan itu bukan hanya mendahulukan kekuasaan, tetapi bagaimana dengan otoritas yang dimiliki dia akan bersama-sama dengan orang lain untuk maju bersama. Nah, ini sebenarnya keunikan dari kepemimpinan perempuan sebetulnya itu. Dan ini bukan hanya terberi dari Tuhan, tetapi ini juga dipelajari dan dicari apa sih yang harus ada dari kepemimpinan perempuan gitu. Bukan hanya saya anak siapa, saya istri siapa, saya ponakan siapa, tidak. Tetapi bagaimana kita punya kualitas diri, punya kualitas, kemampuan dicintai orang, dipilih orang, dan melakukan perubahan. Karena kalau kita melihat dari sisi kapasitas, salah satunya rektor UNIP itu punya kapasitas sehingga dia juga naik sebagai rektor. Iya kan? Iya, dia itu juga hebat juga. Bertarung dengan laki-laki gitu. Artinya secara kapasitas nggak ada yang membatasi perempuan dengan laki-laki gitu. Cuman kan kadang-kadang belenggu budaya patriarki gitu ya. Dan unik, jadi kepemimpinan Ibu Rektor itu juga unik karena sebelum-belumnya itu berbeda. Jadi
kalaupun ada orang-orang yang tidak sepakat dengan kepemimpinan beliau karena memang tidak terbiasa dengan kepemimpinan perempuan. Betul. Iya, dan itu memang harus ada cara untuk meyakinkan kepada konstituen. Dan itu tidak ada yang salah sebenarnya. Tidak selalu menyenangkan semua orang gitu. Lah iya, memang seperti Bu. Pada kepemimpinan laki-laki juga apakah bisa menyenangkan semua orang? Sebenarnya juga tidak. Iya, artinya begitu kan? Iya, Bu? sebenarnya Artinya, juga tidak. kadang pemikiran-pemikiran yang mengkotak-kotak dikotomi antara perempuan Iya. laki itu yang menyebabkan itu Iya. terasa berbeda. Oh. Padahal tidak berbeda gitu loh, Iya. iya kan? Tapi ya gimana ya kalau lagi mendiskusikan kan selalu hal-hal seperti itu mencuat ya, muncul di permukaan. Jadi menurut saya ya sudah dilakukan saja, lalu kita juga melakukan partisipasi, ikut serta gitu, supaya bisa mendukung bagaimana kepemimpinan itu bisa jalan. Dikontrol saja, nggak apa-apa. Diseimbangkan saja antara yang sedang punya otoritas atau kekuasaan dengan yang sedang dipimpin. Tidak apa-apa, dialog saja gitu. Iya. Biasanya kepemimpinan perempuan mengandalkan dialog Iya. dibanding dengan hanya perintah ini, perintah itu, perintah Iya. ya. Ya. Lebih kepada leadership-nya gitu ya. Iya, soal Bukan seni soal- ya, seni kepemimpinan ya. Iya. Berarti sampai hari ini Bu, walaupun masih ada dikotomi pemikiran antara laki perempuan, Iya. tetap sampai kiamat pun masih tetap ada gitu ya. Tapi porsi Iya. yang merasa sudah mulai terbangun untuk bisa setara, karena Iya. memang dalam Islam kan kita tidak ada Iya. perbedaan tuh ya. Iya. Yang memang tinggi di derajatnya itu adalah Iya. orang yang paling banyak amalnya Iya. gitu kan. Bukan melihat dia laki Iya. atau perempuan Iya. gitu kan. Apakah dia di dunia sosial atau di dunia Iya. domestik kan tidak ada juga diatur gitu kan. Iya, saya kira perjuangan harus tetap dilakukan dan hidup kita sendiri itu kan sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan gitu. Bagaimanapun Iya. kita meletakkan Iya. kaki kita juga gitu kan. Iya, iya. Kayak begitu penting juga misal sudah berkarir, tapi kan Iya. persoalan domestik tetap harus juga berjalan. Artinya masih ada peran ganda juga di situ. Oh iya, iya di rumah mesti selesai ya, menegosiasikan apa yang harus dilakukan bersama, bergotong royong, saling partisipasi, dialog mesti jalan. Menurut saya berangkat dari rumah, karena rumah harus selesai persoalan-persoalan itu, negosiasi harus terus dilakukan. Iya, karena semua orang berubah, Iya. orang-orang di dalam rumah juga berubah. Sehingga yang dulu disepakati sekarang berubah lagi, ya sudah disepakati lagi saja. Kok kita harus saling hidup bersama, saling Iya. memberi, saling Iya. meminta gitu. Jadi menurut saya ya negosiasi tetap, menurut saya Negosiasi tetap. negosiasi Mulai dari tetap lingkungan keluarga, di Bu, ya? dalam keluarga, supaya kita semua tidak saling menyakiti, tidak saling melanggar hak orang lain, meskipun itu keluarga sendiri. Iya. Sekalipun kita mau maju, tetap kita harus bernegosiasi dalam keluarga. Iya. Pilihan-pilihan itu menjadi sangat sulit bagi perempuan ketika memang sudah ada dari perkembangan umur aja kan harus pasti akan berbeda ketika bertemu, kemudian menikah di usia 25 atau 27, kemudian ada anak, negosiasi lagi, siapa mau dititip sama siapa, kalau ada pekerjaan dua-duanya penting, harus bagaimana, negosiasi lagi, anak sekolah siapa antar, negosiasi lagi, gitu terus kan, sampai dengan anak-anak sudah besar, menikah, kemudian cucu dititip, siapa nih yang mau, kita negosiasi lagi gitu. Jadi menurut saya tidak apa-apa, itu hidup begitu. Demikian Bu ya, kita bincang-bincang santainya. Terima kasih ya. banyak. Yang saya tangkap adalah pesan dari Bu Titi bahwa memulai untuk setara adalah mulai dari rumah. Dari rumah, negosiasi bagaimana ada bargaining power antara perempuan dan laki dalam rumah tangga, kemudian baru bisa muncul di dunia publik. Artinya bahwa persoalan rumah tidak selesai, maka keluar pun tidak selesai.
dan kekerasan bukan jalan terbaik untuk bernegosiasi. Iya, Iya. baik itu kekerasan fisik Iya, maupun semua kekerasan bentuk ya, mental, semua bentuk ya, iya. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Iya, Ika dan terima semoga- kasih pemirsa Semoga berapa Ibu ya. Titi tetap sehat, tetap Insya Allah, fight, terima tetap bisa kasih berjuang, doanya, berkontribusi ya. untuk sebagai representasi perempuan yang membawa perubahan Iya. kepada perubahan ke perempuan-perempuan yang lain gitu. Iya. Insya Terutama Allah, perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan Iya. selama ini, terutama di Provinsi Bengkulu. Dan Iya. nama Ibu Titi adalah terpatri dalam di sandiwara saya ketika Terima mulai kasih. mau terjun. Terima kasih. Kemudian Iya. ketika mulai terjun untuk melihat posisi perempuan yang dulunya Iya. selalu ada label, selalu Iya. ada diskriminasi, Iya. selalu ada stereotype dan sebagainya. Iya. Demikian Bu. Iya, terima Ya, kasih Mbak terima Ika. kasih. Ya, sekali Demikian lagi ya. bincang-bincang kepada Ibu Titi. Iya. Semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi sebuah motivasi bagi perempuan untuk sama-sama Iya. membangun, sama-sama membawa perubahan. Iya. Tidak hanya berkembang secara pribadi, tetapi membawa representasi sebagai perempuan secara Iya. umumnya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brava, saatnya berani bicara.